Bab 376. Meskipun Wu Donghai adalah seorang miliarder, dia bukanlah orang yang murah hati. Dengan kata lain, di matanya, uang yang seharusnya dikeluarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sama seperti limbah Zhang Zizhu, seorang pengawal yang tangannya patah bahkan tidak bisa membuka pintu mobil, apa yang akan dia lakukan? Gaji mereka sangat besar, kalau kita terus menjaga mereka, kita hanya bisa beramal dan menafkahi mereka di hari tua. Oleh karena itu, saat ini mereka harus diusir secepatnya. Semakin jauh semakin baik, kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Oleh karena itu, dia merasa sangat murah hati. Tapi tentu saja Zhang Zizhu dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Saya orang yang tidak berguna sekarang. Apa konsep orang yang tidak berguna? Dalam hidup ini, saya seperti orang yang tidak memiliki senjata. Pria tak bersenjata makan, minum, buang air besar, dan tidur, jadi mengapa dia tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya? Dalam beberapa dekade mendatang, akan ada banyak tempat untuk membelanjakan uang. Mereka terluka parah karena keluarga Wu. Sekarang keluarga Wu semakin menghina lukanya, bukankah itu akan mengorbankan nyawa mereka? Memikirkan hal ini, Zhang Zizhu dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Wu Donghai. Karena keluarga Wu terlalu kuat, jika kakakku lumpuh, puluhan pengawal mungkin datang dalam sekejap mata. Aku sudah menjadi cacat. Jika aku melawan keluarga Wu, bukankah aku akan terbunuh dalam hitungan menit? Asteris kehilangan. Zhang Zizhu sangat ingin menangis saat ini. Mengapa saya tidak melihat bahwa Wu Donghai adalah bajingan sebelumnya? Bawahannya menendangnya setiap kali dia diberitahu, dan bawahannya mengabaikannya sama sekali. Dia hanyalah binatang yang tidak berperasaan. Saat ini, pintu kamar presidential suite tiba-tiba terbuka. Pelayan menggunakan kartu kamar universal untuk membuka pintu kamar presidensial. Segera setelah itu, Chen Zekai masuk dengan wajah dingin dan puluhan pengawal pribadi. Wu Donghai tidak menyangka pintu akan tiba-tiba terbuka. Ketika dia terkejut, dia melihat Chen Zekai perlahan masuk dengan tangan di belakang punggungnya, dengan kemarahan dan ketidakpedulian yang tak terlukiskan di wajahnya. Di belakangnya, selain manajer Zhao yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Zhang Zizhu, ada juga puluhan pengawal kuat berjas. Melihat kemunculan Chen Zekai yang tiba-tiba, Wu Donghai bingung, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera membuang ekspresi marahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Chen, mengapa kamu ada di sini?" Tanpa diduga, Chen Zekai memasang wajah dingin dan mengumpat dengan marah, "Wu Donghai, kamu wanita jalan sangat berani. Tahukah kamu bahwa Shangri-La adalah properti yang dimiliki oleh keluarga Ye di Yanjing?" Ekspresi Wu Donghai tiba-tiba terkejut, dan diam-diam dia bertanya-tanya, apakah Chen Zekai mengambil bubuk mesiu yang salah? Anda pernah mengobrol dan tertawa dengan saya sebelumnya, mengapa Anda mengubah wajah Anda menjadi wajah yang tidak manusiawi tanpa menghabiskan banyak waktu di konferensi? Atau bahkan menyebut dirimu menyebalkan. Namun, tidak peduli betapa tidak bahagianya perasaannya, dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan Chen Zekai. Oleh karena itu, Wu Donghai buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Chen, tentu saja saya tahu bahwa Shangri-La adalah milik keluarga Ye di Yanjing. Sejujurnya, rasa hormat saya terhadap keluarga Ye seperti sungai yang tak berujung, dan saya masih berharap dapat mengandalkanmu. Kenali keluarga Ye, dan layani keluarga Ye dengan baik di masa depan." Chen Zekai memandang Wu Donghai, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, lalu menendangnya ke tanah. Wu Donghai mengerang dan jatuh ke tanah kesakitan, merasa ketakutan di dalam. Wu Xin, yang berdiri di sampingnya, tanpa sadar memarahinya dengan marah, "Hei, kenapa kamu memukul ayahku?" Chen Zekai melangkah ke arahnya dan meninju pangkal hidungnya. Wajahnya berlumuran darah, dan dia mengutuk dengan marah, "Ayahmu harus bersikap hormat di depanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani melakukannya bicara seperti ini padaku? Bosan hidup, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu sedang mencari kematian." Wu Xin tidak pernah menderita pemukulan seumur hidupnya, tetapi dia menderita 2 kali hari ini. Pertama, Ye Chen kehilangan salah satu tangannya, dan kemudian Chen Zekai menghancurkan batang hidungnya dengan sebuah pukulan. Dia manja dan suka memerintah sejak dia masih kecil, bagaimana dia bisa mengalami kejahatan seperti itu?
Jadi dia berteriak dengan marah, menurutmu bagus sekali kamu menjadi anjing keluarga Ye. Keluarga Wu kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangnan, dan aku akan membunuhmu sebentar lagi. Begitu Wu Xin selesai berbicara, Wu Donghai datang merangkak, menamparkan wajahnya, dan mengumpat dengan marah, kamu bajingan. Mengapa kamu berbicara dengan Tuan Chen? Mengapa kamu tidak cepat-cepat memberikannya kepada Tuan Chen? Berlutut dan akui kesalahanmu. Wu Donghai ditakuti oleh Wu Xin saat ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa putranya akan menjadi pecundang, sehingga dia bahkan tidak dapat membedakan situasi ini. Meskipun Chen Zekai hanyalah anjing keluarga Ye, orang yang berdiri di belakangnya juga adalah keluarga Ye. Eksistensi macam apa keluarga Ye itu? Salah satu dari 3 keluarga teratas di negara ini. Dari segi sumber keuangan, keluarga Wu mungkin tidak 1/10 dari keluarga Ye. Karena keluarga Ye adalah keluarga tingkat triliun, tetapi tidak ada yang tahu apakah jumlahnya 1 triliun atau 9 triliun. Bagaimanapun, raksasa seperti keluarga Ye jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Dalam hal kekuasaan dan status, keluarga Ye jauh lebih kuat daripada keluarga Wu. Oleh karena itu, meskipun Chen Zekai membunuh mereka berdua sekarang, keluarga Wu pasti tidak akan berani kentut. Faktanya, ayahnya sendiri, Tuan Wu, mungkin tidak repot-repot mengadakan pemakaman untuknya, tetapi akan pergi ke Yanjing secara langsung untuk meminta maaf kepada keluarga Ye. Wu Xin berani memarahi Chen Zekai saat ini, bukankah ini mencari kematian? Setelah menerima tamparan ini, Wu Xin menyadari bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berlutut di depan Chen Zekai dalam ketakutan, bersujud dan memohon belas kasihan, Tuan Chen, maafkan saya. Saya impulsif, aku pantas mati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan mulut besarnya ke depan dan ke belakang. Chen Zekai naik dan menendang dadanya dengan keras. Setelah menjatuhkannya, dia naik dan menginjak wajahnya. Dia berkata dengan suara dingin, dasar jalan kecil, kamu telah menyinggung keluarga Ye. Apakah kamu percaya bahwa aku akankah membuat keluarga Wu punah? Petik 2. Wu Xin baru saja ditampar dan wajahnya bengkak. Sekarang dia diinjak oleh Chen Zekai. Dia tidak dapat berbicara dengan jelas, tetapi dia hanya bisa bersikeras mengatakan, Tuan Chen, saya benar-benar salah. Anda memukul saya dan memarahiku. Tidak apa-apa, tolong jangan berpengetahuan seperti aku. Melihat putranya dipukuli seperti ini, Wu Donghai merasa patah hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Chen, saya menghormati Anda dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jika Anda tidak puas dengan kami, tolong beritahu saya, jika Wu benar-benar melakukan kesalahan, saya bersedia dihukum, tetapi Anda harus membuat saya mengerti. Tuan Chen mencibir dan berkata, rasa hormat dari lubuk hati. Anda menghormati saya. Jadi Anda membiarkan pengawal konyol dari keluarga Wu Anda ini masuk ke lobi Shangri-La saya, dan di lobi Shangri-La saya, mereka melukai orang-orang di Shangri-La-ku. Lalu jika kamu tidak menghormatiku, apakah kamu juga akan memukulku? Wu Donghai merasa seperti disambar petir. Apa? Pengawalnya sendiri benar-benar memukuli anak buah Chen Zekai di lobi Shangri-La. Orang buta macam apa yang melakukan ini? Ketika dia memikirkan hal ini, mata dingin Wu Donghai tertuju pada Zhang Zizu dan yang lainnya. Tak perlu dikatakan lagi. Dia juga tahu kalau dia pasti salah satu orang yang menyebabkan bencana besar. Bab 377. Wu Donghai sangat marah, dia menatap pria yang berlutut di tanah dan bertanya dengan dingin, siapa yang melakukannya? Atau apakah kamu melakukannya bersama-sama? Zhang Zizu merasakan niat membunuh di mata Wu Donghai, dan ketakutan. Dia buru-buru berkata, Tuan Wu, ini bukan salah kami. Kami telah menjelaskan kepada penjaga keamanan di pintu dan manajer lobi bahwa kami adalah Wu, tapi mereka bersikeras bahwa kami tidak berperilaku baik dan tidak mengizinkan kami masuk. Saya sangat ingin menghubungi Anda kembali, jadi saya masuk ke hotel dan mengalami konflik dengan mereka. Mendengar ini, Wu Donghai tiba-tiba menjadi marah, dia menamparkan wajahnya dan mengutuk, sampah sekali. Bisakah kamu membobol Shangri-La? Kamu terus mengatakan bahwa kamu akan dihidupkan kembali. Tetapi kamu dipanggil untuk hidup kembali, dihidupkan kembali. Aku memberimu perintah sekecil itu. Jika kamu tidak bisa mengatasinya dan kamu telah menyebabkan banyak masalah bagiku, apa gunanya membesarkanmu? Saat dia mengatakan itu, dia segera berkata kepada Chen Zekai, Tuan Chen,
Sampah itu menabrakmu. Aku ingin membunuhmu atau memotongmu menjadi beberapa bagian. Faktanya, Wu Donghai berharap Chen Zekai menyeretnya pergi dan memukulinya sampai mati. Lagi pula semuanya tidak berguna, dan meninggalkannya di dunia ini hanya akan membuang-buang uang Anda sendiri. Chen Zekai juga mengetahui angan-angan Wu Donghai, dan berkata dengan dingin, Wu Donghai, apakah kamu bosnya? Jika kamu tidak membantu adikmu untuk mengatasi masalah, kamu akan mengkhianati bangsamu sendiri ketika terjadi kesalahan. Milikmu keluarga Wu benar-benar buruk dalam melakukan sesuatu. Bukankah levelnya terlalu rendah? Jika tersiar kabar, bagaimana mungkin Anda, keluarga Wu, masih main-main? Wu Donghai tiba-tiba terkejut. Apa maksud Chen Zekai? Dia telah menyerahkan semua pembuat onar ke dalam pembuangannya, dan dia masih mempertahankannya. Namun, dia tidak berani meneriaki Chen Zekai, jadi dia hanya bisa menahan amarah yang mengamuk di dalam hatinya, berjalan ke arah Chen Zekai, dan meminta maaf, Tuan Chen, masalah ini salahku. Itu karena aku gagal mendisiplinkanmu, orang-orang di bawah. Aku minta maaf padamu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, untuk menyampaikan permintaan maaf saya bersedia membayar 10 juta untuk biaya pengobatan dan kerugian mental dari staf yang terluka. Saya harap Anda dapat memaafkan keluarga Wu atas kesalahan ini. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Menurutnya, meskipun Chen Zekai adalah juru bicara keluarga Yanjing Ye di Jinling, dia juga merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Wu, dan dia juga telah memberikan 10 juta sebagai kompensasi. Tidak peduli apa, yang lain pihak tidak akan khawatir karenanya, hal sepele ini akan menimbulkan konflik dan perselisihan dengan keluarga Wu di Suham bukan? Tanpa diduga, wajah Chen Zekai masih dingin saat ini, dan dia berkata, apakah menurut Anda keluarga Ye kita yang bermartabat di Yanjing hanya akan peduli dengan 10 juta? Menurut pernyataan Anda, saya akan membuat Anda dan putra Anda dipukuli hingga tidak berguna orang sekarang, dan beri Tuan Wu yang jauh di Suzhou dan Hangzhou 20 juta lagi, dan masalah ini akan selesai, setuju atau tidak? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Donghai berubah menjadi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Zekai akan menjadi sangat tidak kompeten. Beberapa bawahanku yang berpikiran pendek itu baru saja memukuli manajer lobi belaka, apa masalahnya? Apalagi pihak lain tidak terluka parah, mengapa Chen Zekai harus berbicara dengannya di sini hanya karena ini? Dengan sikap keras yang ditunjukkan oleh Chen Zekai, jika ada orang lain yang datang ke sini, Wu Donghai akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tahukah Anda, di seluruh Jiangnan, kapan dia, pewaris generasi kedua keluarga Wu, mengalami ketidakadilan seperti itu? Tapi meski begitu, dia tidak akan pernah berani menyinggung Chen Zekai. Lagi pula, dia adalah juru bicara keluarga Yanjing Ye di Jinling. Sebagai pewaris generasi kedua keluarga Wu, sekali ia berkonflik dengan Chen Zekai, berarti keluarga Wu langsung menantang keagungan keluarga Ye. Ini pasti akan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga. Begitu keluarga Ye di Yanjing mengumpulkan pasukan untuk menyelidiki dan berperang demi tujuan ini, keluarga Wu pasti akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarah yang ada di lubuk hatinya, dan tidak langsung meledak. Dia tersenyum dan berkata dengan sangat memahami keadaan saat ini, Tuan Chen, saya mengatakan hal yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda akan melakukannya, tidak mengingat kesalahan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia segera menjilat wajahnya dan berkata, Tuan Chen, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini hari ini? Selama Anda memberi saya solusi, Wu akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya seperti yang Anda katakan. Chen Zekai tersenyum dingin di dalam hatinya dan berpikir, pewaris generasi kedua dari keluarga Wu ini cukup mudah beradaptasi dan memang cukup mampu. Namun, hari ini mereka memprovokasi tuan muda mereka sendiri. Bahkan jika Raja Surga datang. Jika bukan karena perintah Tuan Muda, Chen Zekai pasti ingin segera memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia mendengus dingin dan berkata, maaf, saya tidak menerima permintaan maaf Anda, begitu pula keluarga Yanjing Ye. Wu Donghai menahan amarahnya dan bertanya dengan rendah hati, Tuan Chen, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Chen Zekai berkata dengan dingin, orang-orangmu melukai laki-laki saya dengan kakinya. Saya ingin menghancurkan semua kakinya. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Donghai segera berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Karena Tuan Chen telah berbicara, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan kaki Anda.
Ketika Zhang Zizu mendengar ini, dia pingsan dan berteriak, "Wu Donghai, kamu tidak bisa menambahkan penghinaan pada luka seperti ini, bukan? Aku sudah kehilangan lenganku, jika aku kehilangan kakiku lagi, apa bedanya antara aku dan orang mati yang masih hidup?" Wu Donghai memarahi dengan suara dingin, "Sialan, lenganmu lumpuh karena keterampilanmu lebih rendah dari orang lain, dan kakimu lumpuh karena kamu menyinggung Tuan Chen. Kamu yang menyebabkan semua ini pada dirimu sendiri, dan kamu pantas mendapatkannya." "Kamu," Zhang Zizu meraung dengan marah, "Wu Donghai, kamu hanyalah bajingan kura-kura tua. Jika aku tahu kamu seperti ini, aku, Zhang Zizu, seharusnya memenggal kepalamu." Wu Donghai langsung marah dan berkata kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, lihat, bagi bajingan berikut ini, mematahkan kaki mereka adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Orang seperti itu harus dibunuh secara langsung." Chen Zekai tersenyum main-main dan berkata, "Awalnya mereka sangat terkutuk, tapi ketika saya melihat ukiran tubuh manusia dan kaligrafi di dahi mereka, saya merasa bahwa orang lain harus menjalani kehidupan yang baik agar layak mendapatkan karya seni di dahi mereka." Wajah Wu Donghai tiba-tiba berubah jelek. Dahi orang tersebut diukir dengan kata-kata yang menghina keluarga Wu. Chen Zekai sebenarnya mengatakan bahwa kata-kata tersebut adalah karya seni, bukankah ini sama saja dengan menghina keluarga Wu? Namun, dia tidak berani pamer kepada Chen Zekai. Jadi saya hanya bisa tertawa dan berkata, "Karena Tuan Chen berpikir mereka perlu menjalani kehidupan yang baik, maka patahkan kaki mereka dan biarkan mereka tidak berguna seumur hidup." Chen Zekai mengangguk sambil bercanda dan berkata kepada bawahannya, "Ayo, patahkan kaki anjing itu untukku dulu." Wu Donghai menghela nafas lega. Sepertinya Chen Zekai bisa tenang kali ini. Namun, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apakah Chen Zekai baru saja berkata, "Pertama, mematahkan kaki anjing itu"? Kenapa pertama? Apakah ada hal lain di belakang? Bab 378. Tepat ketika Wu Donghai belum mengerti apa maksud kata-kata Chen Zekai, anak buah Chen Zekai sudah bergerak. Anak buahnya semuanya adalah ahli terbaik. Tetapi jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, tidak ada yang lebih baik dari Zhang Zizu. Namun, Zhang Zizu sudah setengah mati sekarang. Dia mungkin baik-baik saja melawan orang biasa, tapi dia sia-sia melawan Lian Jiaxi. Oleh karena itu, menghadapi anak buah Chen Zekai, dia tidak memiliki kesempatan untuk membantah atau melawan. Ye Chen sudah merencanakan nasibnya sebelumnya. Hati Zhang Zizu dipenuhi dengan keputusasaan dan keputusasaan. "Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan berakhir seperti ini. Jika kakinya juga cacat, bukankah dia akan kedinginan seumur hidupnya? Pada saat itu, saya akan menjadi pecundang dengan tangan dan kaki patah, terbaring di tempat tidur tidak dapat bergerak, bahkan tanpa kemampuan untuk menjaga diri sendiri." Pada saat ini, anak buah Chen Zekai melangkah ke depan Zhang Zizu dan yang lainnya, dan merekalah yang pertama menyerang Zhang Zizu. Pria itu berkata dengan dingin kepada beberapa anak buahnya, "Pegang kakinya." Beberapa pria segera melangkah maju dan menjepit kaki Zhang Zizu ke tanah. Segera setelah itu, pria itu mengeluarkan jari harimau yang terbuat dari baja murni dari lengannya, meletakkannya di tangannya, mengarahkannya ke lutut kanan Zhang Zizu, dan menghancurkannya, menyebabkan seluruh lututnya hancur berkeping-keping. Zhang Zizu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk hati dan terus meratap. Tapi itu hanya setengah dari proses. Lawan kemudian memukul lutut kakinya yang lain dengan keras, dan dengan sekali klik, lututnya hancur. Lalu, tanpa henti, pria itu menghancurkan seluruh kaki pengawalnya. Seluruh ruang tamu kamar Presidential Suite dipenuhi dengan ratapan. Ekspresi Wu Donghai tidak berubah sama sekali. Dia ingin membunuh mereka secara langsung, jadi dia tidak peduli sama sekali dengan nasib mereka saat ini. Yang saya pedulikan hanyalah, apakah Chen Zekai puas? Jika dia tidak puas, apalagi yang dia inginkan? Jadi, dia bertanya kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan hasilnya sekarang?" Chen Zekai berkata dengan dingin, "Tentu saja saya tidak puas." Wu Donghai gemetar dan buru-buru bertanya, "Tuan Chen, bagaimana Anda ingin merasa puas?" Chen Zekai menatapnya dengan mata dingin dan berkata, "Sederhana sekali, saya ingin salah satu kaki Anda dan putra Anda." "Apa?" Wu Donghai tampak kaget dan berseru, "Tuan Chen, apakah lelukonmu terlalu besar?" Chen Zekai menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu melihat bahwa aku bercanda denganmu?" Wu Donghai sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah.
dan berkata dengan panik, "Tuan Chen, orang-orang di bawah komando Anda mengalami konflik kecil karena kesalahpahaman. Mengapa Anda menganggapnya begitu serius?" Saat dia berbicara, dia menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan nada rendah hati, "Jika Tuan Wu melakukan sesuatu yang buruk, mohon biarkan Tuan Chen menjelaskannya. Tuan Wu akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu untuk terus mempertahankannya. Ini juga akan berhasil. Itu akan merusak keharmonisan kedua keluarga kita, bukan?" Chen Zekai berkata dengan dingin, "Kamu, keluarga Wu, apakah kamu layak berdamai dengan keluarga Ye? Apakah kamu bodoh?" Setelah mengatakan itu, Chen Zekai berteriak dengan tegas, "Jika kamu ingin bertahan hidup, biarkan aku kehilangan salah satu kakimu. Jika tidak, Daluo Jinxian tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini." Wu Donghai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Chen Zekai ini benar-benar datang. Ingin punya kaki sendiri. Lelucon yang luar biasa. Saya, putra tertua keluarga Wu dan pewaris generasi kedua keluarga Wu. Di seluruh Jiangnan, saya dapat dikatakan lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang, dan satu-satunya orang di atas saya adalah ayah saya. Keluarga Wu berkuasa di seluruh Jiangnan. Keluarga Wu selalu menindas orang lain. Kapan mereka pernah diintimidasi oleh orang lain? Tidak apa-apa bagi Chen Zekai untuk bergegas masuk dan memukuli dirinya sendiri dan putranya. Demi keluarga Ye, dia bisa menanggungnya. Namun, dia sebenarnya ingin mematahkan kaki dia dan putranya, jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Jika ini menyebar, bukankah keluarga Wu akan dipermalukan? Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Zekai Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu pikir kamu berasal dari keluarga Ye? Kamu hanyalah pelayan keluarga Ye. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani? Apakah kamu menentang keluarga Wuku? Sekalipun keluarga Wuku tidak sekuat keluarga Ye, mereka tetaplah keluarga pertama di Jiangnan. Aku tidak percaya keluarga Ye akan memanjakanmu seperti ini." Chen Zekai tersenyum main-main, "Kamu ingin tahu siapa yang memberiku keberanian? Maaf, Tuan Ye yang memberikannya kepadaku. Biasanya, dia hanya juru bicara keluarga Ye, dan dia sangat tidak berani mewakili keluarga Ye dan langsung berkonflik dengan keluarga Wu. Apalagi mematahkan kaki putra sulung dan cucu tertua keluarga Wu. Namun, keputusan hari ini bukan dibuat oleh saya, tetapi oleh tuan muda saya. Jika tuan muda saya mengatakan bahwa dia ingin membunuh ayah dan anak keluarga Wu, dia akan segera melakukannya, dan keluarga Ye juga akan memberikan dukungan dan jaminan penuh. Oleh karena itu, Chen Zekai tidak memiliki keraguan sama sekali. Wu Donghai dan putranya tercengang. Apakah Tuan Ye mencoba menghadapinya? Tapi, kapan aku pernah menyinggung Guru Ye? Saya sama sekali tidak mengenal Guru Ye. Pada saat ini, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak dapat percaya bahwa menantu laki-laki Jinling yang terkenal dan tidak berguna, Ye Chen, sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing. Wu Donghai berkata dengan panik, "Tuan Chen, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kapan kita pernah menyinggung Tuan Ye?" Chen Zekai terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka. Dia mencibir dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Pertama, lumpuhkan kaki si kecil. Lalu lumpuhkan yang lama." Begitu dia selesai berbicara, pria berbaju hitam segera bergegas menuju Wu Xin. Wu Xin ketakutan. Dia didorong ke tanah oleh pria berbaju hitam dan berteriak keras, "Ayah! Cepat bantu aku, ayah! Ayah, bantu aku!" Gigi Wu Donghai gemetar. "Saya pikir Shangri-La adalah tempat teraman, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah sarang serigala yang sebenarnya di dalamnya." Chen Zekai ini percaya diri karena dia adalah anggota keluarga Ye. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Mohon ampun, dia tidak membelinya sama sekali. Tunjukkan identitas Anda. Dia tidak peduli sama sekali. Bertatap muka dengannya. Apakah ada orang di sekitar saya? Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan keputusasaan jauh di lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan putranya. Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba meninju dengan jari harimau. Setelah bunyi klik, Wu Xin melolong sedih seperti babi yang disembelih. Kaki kanannya tidak berguna, tangan kanan dan kaki kanannya cacat total saat ini. Apalagi cedera di kaki kanannya terlalu parah dan tidak ada kemungkinan sembuh. Dengan kata lain, di masa depan, saya, putra tertua keluarga Wu yang bermartabat,
akan menjadi orang cacat yang diejek oleh orang lain. Xin langsung menangis. Bagaimana? Mengapa ini terjadi? Tempat macam apa itu Jinling? Dan kenapa kota kecil ini terasa dipenuhi setan yang membuat orang kehilangan jiwa? Donghai patah hati. Yang paling dia cintai adalah putra sulungnya. Bagaimanapun, putra tertua akan mewarisi jubahnya di masa depan. Dan dialah yang selama ini dia fokuskan dalam pelatihan. Tanpa diduga, dia menjadi cacat sekarang, dan putra keduanya masih menjadi binatang pemakan kotoran yang makan kotoran setiap jam. Mengapa nasibku begitu menyedihkan? Kali ini, Chen Zekai menunjuk ke arah Donghai, yang merasa sedih di dalam hatinya, dan berkata kepada pria berbaju hitam, "Ayo." Giliran orang tua ini, jantung Donghai berdetak kencang. Kakinya tanpa sadar melunak, dan dia berlutut di tanah sambil terjatuh. Chen Zekai memandangnya berlutut dan tertawa dingin. "Hei, Tuan Wu, mengapa Anda berlutut? Berlutut akan mematahkan kaki Anda." Bab 379. Donghai pingsan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kali ini dia datang ke Jinling, tetapi tidak hanya gagal menemukan pembunuh putra bungsunya, tetapi dia dan putra sulungnya terlibat. Anak buah Chen Zekai berjalan ke arahnya dalam 2 atau 2 langkah, meraih kaki kanannya, dan meninjunya. Donghai merasakan sakit yang sangat parah di lututnya, yang hampir membuatnya pingsan. Dia mengertakkan gigi dan berusaha untuk tidak berteriak, tetapi rasa sakit yang parah hanya membuatnya bertahan kurang dari 10 detik, dan kemudian dia menangis keras dan menangis. Chen Zekai melihat semua ini dengan mata dingin dan mendengus dengan nada menghina. "Keluarga Wu, siapapun mereka, berani menjadi liar di wilayah keluarga Ye. Ini adalah hukuman kecil untukmu. Jika kamu masih berani menyentuh kebalikan dari keluarga Ye timbangan, keluarga Ye pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Wu-mu." Kata-kata Chen Zekai sangat berdampak, terutama 6 kata terakhir yang akan menghancurkan seluruh keluarga Wu Anda. Sangat menakutkan sampai-sampai Donghai mengejang dengan keras. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa keluarga Ye menargetkan diri mereka sendiri seperti ini? Bahkan jika saya ingin berlutut dan menjilat keluarga Ye, saya tidak dapat menemukan kesempatan mengapa keluarga Ye membenci saya karena menjadi pemegang saham dan menghukum diri saya sendiri seperti ini. Dia tidak bisa memahaminya, tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa menyalahkan semua ini pada Zhang Zi dan pertarungan di Shangri-La. Tampaknya Yang Mulia keluarga Ye tidak mentolerir segala bentuk penginjakan, bahkan jika Anda hanya membuat masalah di properti keluarga Ye atau memukuli pelayan sepele keluarga Ye, Anda akan dihukum oleh keluarga Ye. Donghai sangat membenci Zhang Zizu sialan ini. Ini semua salahnya, dialah yang mencari kematian, dan dia serta putranya juga terlibat. Saat ini, dia ingin bergegas dan mencekik Zhang Zizu sampai mati. Terlebih lagi, dia benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang di wilayah Chen Zekai, tapi dia sudah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan Shangri-La, dia segera menelepon dan meminta keluarga untuk mengirim beberapa master untuk membunuh Zhang Zizu dan keempat saudaranya secara langsung, pergi yang lain sampai mati. Mati lagi. Saat ini, saya mendengar Chen Zekai berkata dengan suara dingin, "Saya akan memberi Anda 10 menit untuk keluar dari Shangri-La. Jika Anda masih di Shangri-La dalam 10 menit, saya akan mematahkan kaki Anda yang lain juga." Donghai gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa dan ketakutan, "Tuan Chen, ayo pergi sekarang. Ayo pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia melompat ke sisi putranya, mengulurkan tangan untuk membantunya, dan menghiburnya dengan air mata mengalir di wajahnya. "Nak, ayo kita kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Ayah pasti akan menemukan ahli bedah ortopedi terbaik untuk merawat kakimu." Xin juga menangis. Dengan bantuan ayahnya, dia bangun dengan susah payah dan menangis. "Ayah, apakah kakiku masih bisa disembuhkan?" "Ya, itu pasti mungkin." Donghai juga tahu bahwa lututnya benar-benar hancur dan hampir tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Bahkan jika semua sendi buatan diganti, akan ada gejala sisa yang serius di masa depan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, seorang yang cacat, dia akan tetap menjadi seorang yang cacat, sangat mustahil untuk kembali menjadi orang normal. Namun, dia tidak bisa memukul putranya seperti ini. Bagaimanapun, dia masih muda. Jadi, dia tidak berani mengemas barang-barangnya lagi. Dia dan putranya saling mendukung dan berjalan menuju pintu kamar Presidential Suite. Saat ini,
Chen Zekai tiba-tiba tersenyum main-main dan berkata, "Tunggu sebentar." Wu Donghai gemetar, berbalik, dan bertanya dengan gugup, "Tuan Chen, apakah Anda punya perintah lain?" Chen Zekai menunjuk ke arah Zhang Zizu yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, seret anjing mati itu keluar untukku, jangan mengotori tempat Shangri-La-ku." Wu Donghai sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berseru, "Tuan Chen, Anda tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat membunuh atau memenggal kepala saya." Chen Zekai berkata dengan dingin, "Apakah kamu lupa apa yang baru saja saya katakan? Mereka memiliki karya seni di dahi mereka. Kamu bawa mereka kembali ke keluarga Wu, rawat mereka dengan baik dan biarkan mereka hidup dengan baik. Jangan biarkan mereka mati, apalagi Anda tidak bisa menghapus karya seni dari dahi mereka, mengerti?" Karya seni. Wu Donghai memandang Zhang Zizu dengan marah, setiap kata di dahinya seperti pisau tajam, menusuk jantungnya. Sekarang, Chen Zekai sebenarnya memintanya untuk membawa orang itu pulang dan melayaninya. Ini sungguh memalukan bagi diriku sendiri. Namun, dia tidak berani marah. Jadi bagaimana jika Anda mempermalukan diri sendiri? Anda tetap harus menanggung apa yang pantas Anda terima. Tampaknya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghadapinya terlebih dahulu, membawa orang-orang itu pergi, membawa mereka kembali ke Suzhou dan Hangzhou, lalu membiarkan mereka menghilang dari dunia. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Zekai berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya lupa mengingatkan Anda bahwa ketika orang dibawa kembali, Anda akan menjaga mereka dengan baik. Sesekali, mereka akan dikirim ke Jinling dengan pesawat khusus untuk diperiksa olehku. Jika seseorang meninggal, aku akan menginginkan nyawa anjing salah satu putramu. Jika 2 orang mati, aku akan mengambil nyawa anjing sepasang putramu. Jika 3 orang mati, nyawa anjingmu juga akan menjadi milikku." Wu Donghai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini buang air besar sambil menunggangi leher. "Dendam apa yang Anda, Chen Zekai, dan keluarga Wu saya miliki? Mengapa Anda harus mempermalukan diri sendiri sampai mati dengan cara yang sangat memalukan?" Namun, bagaimana dia berani mengatakan tidak kepada Chen Zekai? "Jadi saya hanya bisa menangis dan mengangguk, Tuan Chen, apapun yang Anda katakan adalah apapun yang Anda katakan." Chen Zekai kemudian merasa puas dan berkata dengan dingin, "Oke, kalian berdua, bawa saja dan keluar." Wu Donghai memohon, "Tuan Chen, kaki saya patah. Kaki anak saya juga patah, dan tangannya juga patah hari ini. Bagaimana kami, 2 orang cacat, dapat membawa seseorang jatuh? Tolong selamatkan kami, atau tolong mengatur beberapa bawahanmu untuk membantu melaksanakannya." Chen Zekai bertanya dengan dingin, "Saya tidak ingin membawanya, kan? Jika saya tidak membawanya, jangan tinggalkan kalian berdua. Saya akan mematahkan tangan dan kaki Anda. Kalian bertujuh berbaring di sini bersama dan menunggu agar keluarga Wu menjemputmu." Wu Xin tiba-tiba putus asa dan menangis, "Tuan Chen, mengapa kami membuatmu tidak bahagia? Tolong beri kami istirahat. Berhenti menyiksaku dan ayahku. Aku bersujud padamu." Saat dia berbicara, Wu Xin, yang kakinya patah, berlutut dengan susah payah, menopang dirinya dengan satu tangan dan terus bersujud. Dia sangat ketakutan, dan aku takut setengah mati. Bagaimana bisa Shangri-La yang mewah dan mewah ini? Ini hanyalah api penyucian di bumi. Yang dia inginkan sekarang hanyalah melarikan diri, kembali ke Suzhou dan Hangzhou, ke rumahnya sendiri, lalu mengunci diri dan menjilat lukanya sendirian. Pengalaman hari ini sangat memalukan sehingga dia bahkan tidak ingin keluar menemui siapapun dalam beberapa tahun ke depan. Chen Zekai tidak membelinya ketika dia berlutut dan bersujud, dan berkata dengan dingin, "Baiklah, saya sudah mengatakannya, kalian berdua jauhkan anjing itu dari saya, atau Anda menjadi seperti mereka dan menjadi anjing mati. Satu-satunya cara adalah ada 2, Anda bisa memilih sendiri." Wu Donghai buru-buru memohon dengan rendah hati, "Tuan Chen, mohon jangan marah. Kami akan mengeluarkan semuanya sekarang. Bahkan jika mereka merangkak, kami akan menyeret mereka semua keluar." Bab 380. Dengan kompromi penuh Wu Donghai, ayah dan anak yang terluka dan lumpuh hanya bisa membungkuk dengan wajah putus asa, mencoba yang terbaik untuk membawa Zhang Zizu dan yang lainnya keluar dari Hotel Shangri-La. Namun, keduanya telah menjadi cacat, dan Wu Xin bahkan lebih parah lagi,
tangan dan kakinya patah, sehingga sangat sulit untuk menahan keringat. Ayah dan anak itu memimpin dengan menyeret Zhang Zizu keluar. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka berdua terengah-engah karena kelelahan. Tidak hanya dia lelah, kakinya yang patah juga terasa sangat sakit. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani berteriak saat ini, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Chen Zekai memeluk bahunya, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus, menyaksikan ayah dan anak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyeret orang satu demi satu ke alun-alun di luar Hotel Shangri-La seperti kumbang kotoran yang menggulung bola kotoran. Wu Donghai pingsan di tanah dengan lelah, mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di kepalanya, dan kemudian bertanya kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, apakah Anda puas sekarang?" Chen Zekai mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tapi itu memakan waktu terlalu lama. Saya meminta Anda menyelesaikannya dalam 10 menit. Bagaimana dengan Anda? Butuh 1 jam. Aku benar-benar minta maaf." Wu Donghai berkata dengan nada terhina, "Quincy dan aku benar-benar merepotkan, dan kami menyia-nyiakan waktumu yang berharga." Chen Zekai mendengus dan berkata, "Selama kamu tahu apa yang terjadi." Kemudian, dia berkata dengan tegas, "Alun-alun di pintu masuk ini juga merupakan wilayahku di Shangri-La. Cepat minta seseorang menjemputmu dan keluar. Jika aku keluar nanti dan melihatmu masih di sana, aku akan mematahkan kakimu yang lain." Setelah Chen Zekai selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Ayah dan anak itu hampir putus asa. Saat ini, Wu Xin menangis dan bertanya kepada Wu Donghai, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin kembali ke Suzhou dan Hangzhou, dan saya tidak ingin tinggal di Jinling lagi." Wu Donghai mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menelepon kakekmu sekarang dan memintanya mengirim helikopter untuk membawa kita kembali." Faktanya, Wu Donghai telah patah hati di Jinling, dan saat ini dia hanya ingin kembali dan menyembuhkan kakinya. Maka Wu Donghai segera menelepon ayahnya dan mengadu kepada ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar ini, Wu menjadi sangat marah. Keluarga Ye benar-benar menindas orang lain. Putra tertua dan cucunya sama-sama mengalami patah kaki. Bohong jika Tuan Wu tidak marah. Namun, setelah marah, dia menghela nafas lagi dan berkata, "Tunggu saja, saya akan menghubungi perusahaan penerbangan umum di Jinling dan memanfaatkan waktu untuk menyewa helikopter untuk membawa Anda kembali." Wu Donghai juga tahu bahwa meskipun ayahnya marah lagi, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Wu hanya bisa dianggap sebagai semut di depan keluarga Ye dan tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu menelepon dan memberitahu Wu Donghai, "Helikopter telah ditemukan, dan kami akan tiba di sana untuk menjemput Anda dalam beberapa menit." Bagus sekali. Wu Donghai bahkan tersedak. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini dalam hidupnya. Sekarang dia seperti anak kecil yang dianiaya di luar dan hanya ingin pulang lebih awal. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Wu Xin, "Kakekmu telah mengatur sebuah helikopter, dan helikopter itu akan tiba hanya dalam beberapa menit." Ketika Wu Xin mendengar ini, dia menangis karena kegembiraan. Wu Donghai memeluknya, ayah dan anak itu menangis bersama. Zhang Zi, yang terbaring di tanah, sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. Mereka sangat sedih karena mereka sekarang telah menjadi orang yang tidak berguna dan mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri di masa depan. Tapi mereka juga sangat beruntung, untungnya karena Chen Zekai maju dan meminta keluarga Wu untuk merawat mereka dengan baik dan mengirim mereka ke Chen Zekai untuk diperiksa secara rutin. Artinya dia tidak akan dibalas oleh keluarga Wu atau dibunuh oleh keluarga Wu, sebaliknya dia akan didukung oleh keluarga Wu. Kalau dipikir-pikir seperti ini, setidaknya kehidupan masa depannya akan terselesaikan. Jika tidak, dengan karakter Wu Donghai, dia pasti akan segera membunuhnya. Saat ini, Wu Qi, yang sedang berada di rumahnya di Suhang, tiba-tiba menelepon Wu Donghai. Saat ini, dia baru saja selesai makan dan baru sadar kembali. Dia mengabaikan bau busuk di mulutnya dan segera memanggil ayahnya Wu Donghai. Wu Donghai tidak menyangka putra bungsunya akan meneleponnya. Bagaimanapun, dia sangat tertekan selama periode ini. Dia ingin mati atau bunuh diri setiap kali setelah makan. Dia sangat dekaden sehingga dia tidak ingin melihat siapapun atau berbicara dengan siapapun. "Saya tidak tahu mengapa Anda menelepon saya saat ini. Mungkinkah dia mendengar tentang apa yang terjadi padanya dan putra sulungnya dan menelepon untuk menghiburnya?" Memikirkan hal ini,
Wu Donghai merasa agak lega. Tetapi setelah panggilan tersambung, dia mendengar suara Wuki yang sangat panik. "Ayah, ini tidak baik, kakek baru saja terkena serangan jantung." "Apa?" Wu Donghai berseru, "apa yang terjadi?" "Saat aku menelepon kakekmu tadi, suaranya terdengar bagus." Wuki berkata, "Baru saja, seorang teman kakek saya menelepon dan memintanya untuk menonton video di Douyin, jadi saya menunjukkannya kepadanya. Ternyata dia terkena serangan jantung setelah menontonnya. Tim medis di rumah adalah sekarang menyelamatkan. Untungnya, itu tidak mengancam jiwa." "Video TikTok? Video apa?" Wu Donghai berkata dengan cemas, "Mengapa kamu menonton TikTok saat tidak ada pekerjaan? Apakah kamu takut dengan video menakutkan di atas?" "Tidak," Wuki berseru, "ada seorang ayah dan anak dengan ukiran di dahi mereka, dan mereka melakukan perbincangan silang dan mempostingnya di Douyin." "Crosstalk?" Wu Donghai semakin tidak mengerti. Lalu, dia tiba-tiba bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan, mengukir kata-kata di dahimu?" "Ya," Wuki berkata dengan tergesa-gesa, "mereka memperkenalkan diri dan mengatakan yang satu adalah Liu Guang dan yang lainnya adalah Liu Ming." Wu Donghai bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang terjadi dengan kedua ayah dan anak ini? "Ya, ketika saya melihat Zhang Zizu menjadi seorang cacat dengan kata-kata terukir di dahinya, saya sangat terkejut hingga otak saya lelah dan saya benar-benar melupakan Liu Guang dan putranya." "Kemana perginya kedua orang ini? Apakah Anda berbicara tentang crosstalk?" Jadi, dia bertanya dengan heran, apa yang mereka berdua bicarakan. "Bagaimana kakekmu bisa begitu marah hingga dia terkena serangan jantung?" Wuki berkata, "Saya menonton sedikit, dan perbincangan mereka adalah tentang memarahi keluarga kami. Omelan itu benar-benar tidak menyenangkan. Mereka tidak hanya mengolok-olok saya karena makan kotoran, tetapi mereka juga mengolok-olok Anda dan saudara laki-laki saya. Itu ibuku dan kakekku." Cek. Wu Donghai tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk, "Ayah dan anak bernama Liu sangat berani. Beraninya kamu mengolok-olok keluarga Wu kami." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Wu Xin, "Cepat buka Douyin dan cari video crosstalk Liu Guang dan Liu Ming." Wu Xin sangat terkejut, dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba ingin menonton Douyin, dan dia tidak mengerti mengapa Liu Guang dan Liu Ming serta putranya berbicara tentang crosstalk di Douyin. Namun, dia dengan patuh mengeluarkan ponselnya, membuka Douyin, dan mencari Liu Guang dan Liu Ming. Dan sebuah video dengan lebih dari 1 juta suka keluar, dia tanpa sadar mengkliknya, dan suara ayah dan anak Liu Guang dan Liu Ming keluar. Wu Donghai juga buru-buru datang untuk mendengarkan. "Tidak masalah." Wajah ayah dan anak itu menjadi semakin jelek di tengah mendengarkan ini. Wu Donghai begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia hampir ingin mengambil pisau sendiri dan memotong ayah dan anak Liu Guang dan Liu Ming menjadi beberapa bagian. Tidak, bahkan dipotong-potong pun tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Bersambung.